Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Halimah Miftahul Nikmah dengan NIM P17410253075. Saya akan mempresentasikan mengenai prosedur pendaftaran pasien baru yang meliputi apa itu pendaftaran pasien, fungsi utama pendaftaran pasien, persyaratan dan validasi dokumen, alur teknis pendaftaran, kesimpulan, dan call of action. Berikut adalah bahasan yang akan kita bahas hari ini. Selamat pagi semuanya. Pendaftaran bukan sekedar gerbang masuk, tetapi merupakan titik awal legalitas rekam medis pasien. Kesalahan satu huruf pada nama atau satu angka pada tanggal lahir di tahap ini dapat berakibat fatal pada keselamatan pasien di ruang tindakan. Tahukah kamu bahwa kepuasan pasien 70% ditentukan oleh efisiensi di gerbang pertama, yaitu pendaftaran. Kita bahas pada slide selanjutnya. Apa itu pendaftaran pasien? Pendaftaran pasien adalah proses gerbang utama front office yang mengumpulkan data identitas sosial pasien untuk membangun basis data rekam medis yang akurat, legal, dan berkesinambungan. Selanjutnya, fungsi utama dari pendaftaran pasien meliputi 3 fungsi utama. Yang pertama, fungsi identifikasi, yaitu menentukan identitas unik pasien agar tidak tertukar dengan pasien lain yang memiliki nama sama. Kedua, fungsi administratif, yaitu mengatur hak dan kewajiban pasien terkait pembiayaan, yaitu melalui umum, BPJS, atau asuransi, dan persetujuan umum atau disebut general concern. Ketiga, fungsi manajemen data, yaitu dasar dimulainya pendokumentasian riwayat kesehatan pasien secara kronologis dan terintegrasi. Selanjutnya, persyaratan dan validasi pendaftaran. Yang pertama, identifikasi pasien, prinsip patient safety. Yang pertama ada nama lengkap yang sesuai KTP atau akta kelahiran dan tidak boleh disingkat. Kedua, tanggal lahir sebagai parameter identifikasi utama selain nama. Yang ketiga, alamat lengkap dan nomor telepon yang bisa dihubungi yang diperlukan untuk telemedicine atau emergency contact. Yang kedua, klasifikasi penjamin meliputi 2, yaitu ada pasien umum dan pasien asuransi atau BPJS. Yang pertama, pasien umum. Petugas rekam medis melakukan penjelasan mengenai tarif pendaftaran dan pemeriksaan. Yang kedua, pasien asuransi atau BPJS. Petugas rekam medis memberi penjelasan mengenai prosedur verifikasi kartu, surat rujukan untuk tingkat lanjut, dan pengecekan keaktifan kepesertaan melalui sistem, misalnya aplikasi Vika atau Piker. Yang ketiga, dokumen legalitas. Penjelasan mengenai pentingnya general concern atau persetujuan umum yang harus ditandatangani pasien baru sebagai bukti mereka setuju untuk dilakukan pemeriksaan medis. Selanjutnya, alur teknis pendaftaran pasien. Yang pertama, ada screening visual. Petugas pendaftaran harus mampu melakukan screening dengan cepat. Jika pasien tampak sesak, perdarahan atau lemas, arahkan langsung ke IGD tanpa harus mengantri di pendaftaran reguler. Yang kedua,
menginput SIMNS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Yang pertama, pencarian data untuk memastikan tidak ada double medical record. Yang kedua, penginputan data sosial pasien. Yang ketiga, penerbitan nomor rekam medis yang unik dan berlaku seumur hidup. Yang ketiga, output pendaftaran. Meliputi yang pertama, mencetak kartu identitas berobat atau yang biasa disingkat dengan KIB. Kedua, menyiapkan berkas fisik jika masih manual atau mentransfer data digital ke dashboard perawat di poli tujuan. Yang ketiga, mengarahkan pasien dengan memberikan instruksi yang jelas lokasi poli yang dituju, meliputi lantai, nomor ruangan. Selanjutnya, kesimpulan. Ada tiga pilar utama dalam pendaftaran, yaitu akurasi data, kecepatan layanan, dan aspek legal. Jika salah satu bermasalah, maka kualitas pelayanan rumah sakit akan dipertanyakan. Mari kita selalu melakukan double check, konfirmasi ulang kepada pasien dengan mengeja nama mereka sebelum menyimpan data di sistem dan mulai kebiasaan konfirmasi dan edukasi mulai shift hari ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.